Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Maka pada saudara-saudara saya yang saya hormati, terus terang saya sebut, wahai saudara-saudaraku dari kaum Wahabi, persilakan pendengarkan pidato Syukron Makmun pada malam hari ini. Saya arahkan kepada perbedaan-perbedaan yang selalu dimunculkan. Itu yang disebut masalah bid'ah. Mari kita duduk bersama, saudara-saudaraku yang saya cintai dari kaum Wahabi, datanglah ke asrama pesantren Pondok Darul Rahman. Bawalah kitab Anda, bawalah hadis Anda. Mari ketemu dengan Syukron Makmun. Kita makan nasi goreng bersama, kita minum kopi bersama. Mari kita berbicara dengan dalil-dalil yang masuk akal, jangan dengan emosi. Dengan emosi itu tidak menghasilkan. Mari kita bicara. Maka mudah-mudahan saudara saya dari golongan Wahabi malam ini mendengarkan pidato saya. Besok pagi tidak setuju dengan pidato saya, datang ke pondok pesantren Darul Rahman. Saya siapkan kopinya. Mari bicara, jangan mengaku benarnya sendiri. Kita yang sering bicarakan bid'ah. Mari kita bicarakan. Kata-kata bid'ah itu di Quran ada. Badi'us samawati wal ardh. Pertama kali yang bikin bid'ah itu Allah. Allah bikin bid'ah. Mengapa Allah kan badi'us samawati wal ardh? Allah pencipta langit dan bumi. Mengapa? Langit dan bumi bid'ah. Barang baru. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi tidak pernah ada langit dan bumi ini. Allah ciptakan langit dan bumi. Allah yang membuat bid'ah pertama kali. Persilakan kaum Wahabi temui saya. Temui saya. Kalau Allah itu pertama kali buat bid'ah, langit dan bumi ini bid'ah. Mengapa dikatakan bid'ah? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, tidak pernah ada langit dan bumi itu. Baru ada setelah Allah ciptakan. Maka di dalam Al-Quran badi'us ismul fa'il lil mubalawah. Badi'us samawati wal ardh. Allah lah satu-satu pencipta langit dan bumi. Sebagai bid'ah, barang baru. Mari kita setujui dulu. Lalu dalam istilah agama kita, bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah, kemudian ada. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Itu namanya bid'ah. Kami ahli sunnah wal jamaah setuju, betul itu kaidah bid'ah. Barang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah kemudian sekarang ada. Pertanyaannya, pakai logika yang sehat, apakah segala barang yang baru pasti jeleknya? Tolong Kiai Umair jawab. Apakah semua barang baru yang tidak ada zaman Rasulullah sekarang ada? Apa pasti jeleknya? Otak sehat berkata, mungkin bid'ah itu jelek dan mungkin bid'ah itu baik. Tidak terlepas itu. Tidak ada sesuatu di dunia yang tidak ada sifatnya. Kalau dikatakan kayak Umairah kurus, mustahil gemuk. Kalau dikatakan ke Umairah duduk, mustahil berdiri. Tidak ada satu benda pada waktu yang sama mempunyai dua sifat yang bertentangan. Tidak masuk akal. Mari kita bicara.
Mudah-mudahan saudara saya yang saya hormati kaum Wahabi mendengarkan pidato saya, supaya tidak berkuar-kuar bid'ah. Lalu kita kaji hadisnya. Untuk memahami Al-Quran itu, saudara, memahami hadis tidak gampang. Bukan hanya karena pandai bahasa Arab terus memahami Quran dan hadis, konyol. Lihat hadisnya. Khairul kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Syukran Makmun hafal kok hadisnya. Khairul hadi hadi Muhammadin wa khairul kalam kalamullah. Sebagus-bagus perkataan tidak ada yang lebih daripada kalamullah. Quran di atas segala omongan. Al-Quran satu-satunya kitab yang iramanya dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Maka Quran tidak bisa ditiru oleh siapapun saja di dunia ini. Sastrawan Arab angkat tangan melawan bahasanya Al-Quran. Bahasa Al-Quran syair, kayak syair tapi bukan syair. Bahasa Quran kayak prosa tapi bukan prosa, kayak puisi tapi bukan puisi. Persilakan iramanya. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'um fatarat wa idal kawakibun tatharat wa idal biharu fujirat wa idal kuburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ini bahasa nggak bisa ditiru manusia. Nggak bisa. Saya punya Injil bahasa Arab. Saya punya Injil Barnabas bahasa Arab. Saya punya Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas bahasa Arab. Tapi dibaca kayak Al-Quran kagak bisa. Itulah Al-Quran. Bahasanya yang indah. Khairul kalam kalamullah. Sebagus-bagus pembicaraan Allah, perkataan Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin. Sebagus-bagus petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena petunjuk itu dari pencipta alam semesta, bukan dari akal manusia. Maka petunjuk ini pasti benar. Ayo berdialog dengan Syukron Makmun bahwa Al-Quran itu sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah, memberikan petunjuk untuk mengadakan perubahan hidup. Peradaban manusia dirubah total. Peradaban dalam berumah tangga, peradaban dalam berbangsa, ber-RT, ber-RW, peradaban di dalam ekonomi, peradaban di dalam berbangsa dan bernegara. Soal politik Al-Quran penuh. Bagaimana berbangsa, bagaimana bernegara. Datang ke Syukron Makmun, mari kita bicara. Bagaimana peradaban Islam dalam politik akan saya bukakan. Dan insya Allah peradaban yang paling indah, tidak terperinci secara global. Kalau seandainya ekonomi Islam dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia, insya Allah korupsi tidak usah diberantas, akan hilang dengan sendirinya. Kalau bangsa Indonesia kapan hilangnya korupsi? Tanya sama Syukron Makmun. Korupsi akan hilang kalau bangsa Indonesia termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya sudah tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang najis.
Korupsi tidak usah diberantas, hilang dengan sendirinya. Tapi wahai bangsa Indonesia, kau jangan mimpi korupsi akan hilang. Selama bangsa Indonesia, termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya, termasuk camatnya, bupatinya, gubernurnya, presidennya, menterinya, anggota DPR-nya, dan rakyat Indonesia masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, dirikan 100 KPK, korupsi akan subur di Indonesia seperti sekarang ini. Ayo adu argumentasi. Saya katakan korupsi akan hilang, tidak usah diberantas. Kapan? Kalau semua bangsa Indonesia, termasuk pejabat pemerintahnya, tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang najis, tidak mau makan barang batil, korupsi nggak usah diberantas. Sebaliknya, kalau rakyat Indonesia dan pemerintahnya masih mau makan barang najis, masih mau makan barang haram, engkau mimpi korupsi akan hilang dari Indonesia. Dirikan 100 KPK, saya tantang, korupsi akan tetap subur dan makmur di negara ini. Siapa yang mau bantah? Ayo bantahlah. Nah, disinilah saudara-saudara, wasarrul umuri muhdatsatuha, dan sejahat-jahat urusan muhdatsatuha, saudara-saudaraku dari golongan Wahabi, muhdatsatun itu ismul maf'ul dari kata-kata ahdatsa yuhditsu. Apa arti ahdatsa yuhditsu? Mengada-adakan barang yang tidak ada. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua barang yang diada-adakan itu bid'ah. Kita warga NU tidak mengada-adakan, tapi kita warga NU mengadakan apa yang ada. Contoh, yasinan kan ada yasin. Kita adakan setiap malam Jumat, baca yasin rutin di Masjid Husnul Khotimah. Yang pasti zaman Nabi tidak ada yasinan setiap malam Jumat, itu pasti. Apakah orang yang yasinan tiap malam Jumat masuk neraka? Pakai otak sehat. Orang pikir malam minggu karena dia pensiun atau pegawai negeri, ngambil waktu malam minggu, kita pikir la ilaha illallah 100 kali, istighfar 100 kali, subhanallah 100 kali, dan seterusnya. Yang pasti zaman Rasulullah tidak ada zikir setiap malam minggu. Carikan hadisnya. Apa saudara berani berkata, tolong saudara-saudara Wahabi bikin pengumuman besok pagi, barang siapa yang baca yasin setiap malam Jumat rutin masuk neraka, ini bid'ah, zaman Rasulullah tidak ada. Bagaimana? Pakai otak sehat. Nah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Baca kaidah dalam ilmu balawah. Dalam ilmu balawah itu suatu benda yang sifatnya sudah pasti tidak usah disebut. Matahari nggak usah disebut, matahari panas, nggak usah disebut karena matahari sudah pasti panas. Es dingin nggak usah disebut. Karena di sini menurut ilmu balawahnya, saudara-saudaraku dari golongan Wahabi, langsung saya alamatnya langsung. Sesuatu benda yang sifatnya pasti tidak usah disebut. Karena di sini sudah pasti sifatnya. Yang dimaksud Rasulullah kullu bid'atin dolalatin.
Wa kullu dolalatin sayyi'atin. Tidak mungkin. Di sini sifat baik. Kullu bid'atin hasanatin dolalatun wa kullu dolalatun finnar. Otaknya miring. Bagaimana hasanah bisa dolalah? Kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Enggak masuk akal. Jadi pasti yang dimaksud Rasulullah kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun. Itu dalam ilmu balawahnya hadfus sifat alal mausuf. Dihilangkan sifatnya itu dari yang disifati, kan sudah pasti. Dan di Quran itu terjadi. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin husba. Di balik nelayan ini, kata Nabi Khidir, besok akan ada raja yang akan merampas semua kapal dengan paksa. Allah tidak menyebutkan kira-kira yang dirampas kapal apa kira-kira. Kapal rusak atau kapal baik? Coba jawab. Yang dirampas oleh raja kira-kira kapal rusak apa kapal baik? Pasti kapal baik. Tidak mungkin kapal rusak mau dirampas oleh raja. Allah menyatakan wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba, akan merampas semua kapal. Kapal rusak tidak dirampas. Maka oleh Nabi Khidir dirusak. Kapal dia itu dibolongin supaya besok tidak dirampas oleh raja. Ini Quran. Apa sudah katakan yang dirampas oleh raja semua kapal? Kapal rusak kayak bakal baik kayak dirampas oleh Allah oleh raja? Tidak. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin hasanatin. Kapal yang baik yang dirampas. Ini ngaji. Dalam ilmu usulil fikih ada kaidah yang berkata mimba bil am uridu bihil khos. Kadang-kadang mimba bil khos urida bihil am. Banyak kaidah itu. Banyak kaidah itu. Maksudnya khusus, tapi secara umum dilemparnya. Misalnya saya di depan santri saya, hei santri-santri berdisiplin, jangan loncat kabar, jangan loncat pagar kau untuk lari dari pondok ini. Secara umum. Tapi yang saya maksud orang yang meloncat itu, yang tidak meloncat tidak saya apa-apakan. Tapi secara umum, hei kalau kau nyolong saya usir. Nah, misalnya, siapa? Secara umum saya lempar. Tapi maksud saya kepada yang nyolong. Itu namanya ilmu usul fikih mimba bil am urida bihil khos. Jadi untuk memahami Al-Quran atau memahami hadis Rasulullah perlu ilmu nahwu, perlu ilmu sorof. Seperti kata-kata al-muhdatsat. Itu ismul maf'ul daripada ahdatha yuhdithu ihdathan fahuwa muhdits wa dzaka muhdats. Ada ilmunya tiap kata itu. Jadi tidak mungkin Rasul akan berkata kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Mana bisa sesat berkumpul dengan hasanah. Tapi kalau kita kata kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun, pas. Nah, ini ngaji. Maka ini pemahaman yang harus diluruskan. Mafahim tajibu antus sohah. Itu kitab aslinya bahasa Arabnya. Alhamdulillah. Kalau sampai menunjuk saya baca kitabnya Sayyid Muhammad Diki, saya di antara orang-orang yang dikasih ijazah. Saya dikasih ijazah. Ijazah saya ada kitabnya Al-Lu'lu namanya. Kitab sanad.
Saya mempunyai. Ketika itu saya bertamu sama beliau. Saya dipakai surban Sudan yang panjangnya 6 meter itu. Dililit-lilit di kepala saya. Tapi ketika dia melilitkan di kepala saya, bagus. Lalu Sayyid Muhammad berkata, ya saya syukran makmun, ajastulaka jami'a mu'allafati wa adhkari. Saya ijazahkan kepada engkau semua zikir saya dan semua karangan saya. Saya mempunyai ijazah, punya sanad, langsung saya ngaji sama beliau. Karena saya tidak pernah meninggalkan belajar. Kalau saya ada di Madinah, setiap jam 8 saya pergi ke Al-Jamiah Islamiyah di Madinah, perguruan tinggi Islam di Madinah. Saya kuliah tiap hari 1 minggu. Kalau haji saya katakan 30 kali, 30 minggu saya kuliah. Berapa semester itu kira-kira? Kalau di Mekah, habis asar, saya mesti, kalau tidak ada halangan, saya datang ke Sayyid Muhammad Maliki. Sampai jam 10 malam. Jam 10 malam saya kembali ke asrama haji. Saya ngaji, saya belajar.